pakai masker udah treadmill 10 menit dan ini kadar oksigen aku. Jadi kesimpulannya ketika aku pakai masker dan gak pakai masker, kadar oksigenku. Assalamualaikum, halo, selamat datang di Asima Channel. Oke, di video pertama kali ini aku bakalan perkenalkan dulu siapa aku sebenarnya. Garing banget. Oke, jadi perkenalkan, aku Azima. Aku seorang dokter di salah satu puskesmas di kota yang maju yang pemimpinnya Oke, di video kali ini mungkin kita bakalan sharing aja sih ya, sharing tentang beberapa pertanyaan dari netizen. Tapi sebenarnya netizen itu teman-teman aku sendiri yang aku paksa buat ngasih aku pertanyaan untuk keperluan konten. Buat teman-teman aku ucapan terima kasih, sarang hidup. Oke, langsung aja ya. Soalnya kalau kelamaan ngomong juga akunya garing, jadi mending langsung ke pertanyaan aja. Jadi sebenarnya kita bakalan ngebahas apa sih? Lebih sering karena sekarang lagi musim corona ya, di masa pandemi ini yang lagi hits ya emang corona, nggak ada yang lebih ungu daripada corona, kecuali kasus kemarin waktu ada artis yang baru nikah karena ta'aruf, itu lebih ungu daripada corona. Oke, tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang ta'aruf, tapi aku ngebahas tentang corona. Oke, pertanyaan dari netizen salah satunya yang pertama yaitu sempat viral oknum tukang bakso yang ngeludahin mangkok. Bisa nular COVID gak sih? Oke, aku coba jawab dari sesi aku sendiri ya, dari pendapat aku sendiri. Sebenarnya kalau misalnya di video itu kan ya, nanti dilihat ya videonya setelah ini. Jadi dari video itu kan kelihatan banget kalau misalnya si tukang bakso itu dengan pedenya ya, tanpa rasa bersalah gitu kan, ambil mangkok sebelum dijual terus diludahin. Ya Allah, aku lihat aja miris, sedih banget. Gak bisa ngebayangin kalau ternyata aku pernah beli bakso itu ya. Jadi menurut aku ketika si tukang bakso itu ngeludahin mangkok, itu berapa banyak bakteri, virus, atau mikroorganisme lain yang bisa masuk ke mangkok itu. Nah, pertanyaannya apa aja yang kemungkinan bakalan bisa nularin lewat perantara ludah itu. Yang pertama COVID, pasti ya, kita aja disuruh pakai masker, soalnya saat kita ngomong, saat kita bicara, ngomong, terus nyanyi, batuk, bersin, itu droplet itu jadi apa ya? Droplet itu kayak misalnya semacam percikan dari ludah kita, yang itu bisa jadi media buat penularan penyakit. Nah, penyakit apa aja yang bakal keluar? Pertama, COVID, pasti ya, COVID-19 yang lagi hits. Terus TBC itu penyakit tuberkulosis, penyakit paru yang biasanya dia sampai minum obat 6 bulan. Terus setelah itu penyakit hepatitis A yang biasanya dia sering pada makanan. Kan pernah tuh banyak banget terjadi KLB atau kejadian luar biasa yang dia satu kampus dia kena hepatitis semua, atau satu sekolahan kena hepatitis semua karena tadi cuci piring atau cuci alat makan yang dia nggak bersih. Nah, ini gimana kalau misalnya tukang bakso ternyata hepatitis A, dia ludahnya itu sengaja ditaruh di mangkok, nggak bisa ngebayangin kan ya. Terus habis itu ISPA infeksi saluran pernafasan atas seperti virus-virus influenza itu juga bisa menular lewat air liur ya, atau droplet tadi itu. Nah, sebenarnya di luar hal-hal mistis yang diomongin di luar ya, kalau mungkin tukang bakso itu kayak gitu karena dia punya jampi-jampi biar dagangnya laris, itu sih aku nggak tahu ya. Mungkin dari sisi aku cuma paparin aja kemungkinan apa penyakit yang bakal tertular dari air ludah itu. Pertanyaan kedua. Olahraga pakai masker bisa mati nggak sih? Ya Allah, ini pertanyaan macam apa temen aku ini? Masa mati semudah itu, ya nggak sih? Oke, jadi sebenarnya kalau kemarin itu banyak perdebatan ya, ada yang bilang juga kalau misalnya olahraga itu kalau pakai masker bisa sesak nafas, terus kadar oksigen turun, tapi ada juga yang bilang kalau nggak ngefek, toh juga ketika kita pakai masker, ketika kita lakukan pengukuran oksigen pakai oximetry, oksigennya tetap bagus dalam jumlah yang wajar dan normal sekitar 98%, dan waktu kita lepas oksigen juga sama. Sempet sih kemarin aku coba kalau misalnya kita lagi pakai masker, kadar oksigen pakai oximetry itu sekitar 98%. Kalau misalnya pakai masker itu juga masih tetap sama 98%. Nah, masalahnya ini dalam konteks saat berolahraga. Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kan kita olahraga itu ada dua ya. Menurut aku ada dua kegunaan. Yang pertama, olahraga biasa aja untuk meningkatkan imunitas. Kalau meningkatkan imunitas kan kita olahraga sehari-hari tuh sekitar 15-30 menit dalam intensitas ringan sampai sedang. Nah, kalau kayak gitu ya paling cuma jogging biasa atau jalan biasa santai yang dia misal kita pakai masker ya nggak masalah, toh kita nggak sampai yang
apa sih bahasa Jogone ki menggos-menggos sampai atau mungkin butuh oksigen yang ekstra kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, di masa pandemi sekarang kan lagi hits tuh bersepeda atau jogging biasa bareng sama orang, itu kan intensitas ringan sampai sedang kan. Nah itu kalau menurut aku ya harus pakai masker, tetap harus pakai masker. Karena kita bertemu banyak orang ya, nah meskipun seperti itu juga kita saat berolahraga harus tetap melakukan protokol kesehatan, misal jaga jarak 1 meter dengan orang yang lain, kayak gitu, dan tetap pakai masker. Nah, kalau olahraga kegunaan yang kedua itu olahraga yang misal dia buat apa ya, buat pembentukan otot, atau mungkin para atlet-atlet itu yang dia olahraga dalam intensitas yang tinggi, ya nggak sih, yang sampai mungkin lari maraton atau olahraga-olahraga yang ekstra. Nah, kalau kayak gitu ya emang bahaya sih ya kalau pakai masker, kan bisa bikin engap sih. Yang penting intinya kalau misalnya intensitas sedang sampai ringan, misal cuma sepedaan atau mungkin jogging bareng teman-teman, itu kita tetap harus pakai masker dan harus tetap jaga jarak minimal 1 meter, oke? Terus selanjutnya kalau yang kedua itu kalau misalnya intensitas berat seperti atlet nggak boleh pakai masker karena yo mesti tetap mengurangi penukaran oksigen. Oke, daripada kita cuma teori aja, nanti setelah ini kita bakalan coba melakukan eksperimen. Jadi nanti aku ngebedain berapa kadar oksigen aku ketika pakai masker dan nggak pakai masker, ketika aku dalam keadaan istirahat dan ketika aku dalam keadaan olahraga. Mungkin nanti olahraganya aku cuma treadmill beberapa menit, terus nanti aku coba pakai masker dan aku bakal tahu berapa nanti kadar oksigen aku ketika aku olahraga intensitas ringan sedang dan aku pakai masker. Oke, sekarang ini kita nyoba yang waktu istirahat dan pakai masker ya. Oke, pertama aku coba pakai masker karena adanya masker kain. Kita pakai masker kain dulu. Masker kain aku ini 3 lapis ya guys. Oke, ini dalam keadaan istirahat. Terus aku pasang oximetri. Jadi oximetri ini untuk mengukur kadar oksigen ya. Dan kadar oksigen normal itu sekitar 98 sampai 100%. Nah ini, lihat gak? Oke, aku bagiin ya. Kadar oksigen aku pakai masker dalam keadaan 98 ya. Jadi ini 98%, ini adalah SpO2 aku, kadar oksigen aku, dan ini 87, 88 adalah nadiku, detak jantung aku. Kalau nadi sih ini normal ya, nadi itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Oke. Ini aku pakai masker ya. Setelah itu maskernya coba aku buka. Aku coba cek lagi SpO2 aku. Oke, masih tetap sama, normal. 99. Oke. Selanjutnya habis ini kita bakalan buktiin gimana kadar oksigen kita dalam keadaan olahraga intensitas ringan sampai sedang. Oke, ditunggu. Oke, jadi eksperimen pertama kita lakukan treadmill dengan intensitas ringan sedang selama 10 menit. Setelah itu kita lihat kadar oksigen aku melalui oximetri ya. Oke, tunggu 10 menit. Jadi jujur sebelumnya aku jarang ngelakuin treadmill, aku lebih suka workout ringan aja sama yoga. Cuma karena ini eksperimen, jadi aku usahain buat treadmill. A few moments later. Oke guys, sudah 10 menit, kita lihat. Oke. Ini kadar oksigen aku. Masih 99. Nadi aku cepat karena mungkin aku olahraga ya, jadi 106. Oke, selanjutnya aku pakai masker ya. Dan aku olahraga selama 10 menit lagi. Udah keringetan. Udah takikardi. Sorry. A few moments later. Ini aku pakai masker, udah treadmill 10 menit, dan ini kadar oksigen aku. Masih tetap sama, cuma nadinya agak tinggi. Oke guys, jadi
Kesimpulannya, ketika aku pakai masker dan nggak pakai masker, kadar oksigenku masih cenderung normal ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi mungkin pada kondisi tertentu, seperti orang-orang yang menderita penyakit jantung bawaan, penyakit paru kronis, atau penyakit paru akut, dan mungkin pada penderita asma, mereka ketika kelelahan sedikit saja, mereka akan merasakan sesak nafas dan merasa kekurangan oksigen, dan mungkin pada kondisi seperti itu kadar oksigen mereka akan berbeda jauh. Oke, jadi perlu diperhatikan, tidak selalu sama kadar oksigen orang dalam kondisi tertentu. Oke guys, karena kita habis treadmill, jadi mungkin nafas aku masih ngap, masih ngos-ngosan dong. Enak banget kalau minum tai. Oke, jadi setelah ini mungkin aku bakal istirahat sejenak, tarik nafas, abis itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ini agak kontroversial menurutku. Lagian ngapain sih dia tuh nanya-nanya sih? Oke, aku bacain ya. Ada tuh yang nantangin disuntik COVID. Emang bisa ya COVID disuntikin? Sebenarnya COVID itu kan virus ya, yang dia menular lewat droplet. Tapi akhir-akhir ini banyak juga yang menyatakan kalau COVID itu bisa menular lewat airborne atau lewat udara. Nah, kalau menurut aku kurang kerjaan gak sih kalau ada orang tuh yang minta disuntikin, atau mungkin dia nantangin buat ketemu sama orang COVID. Ya Allah, andai kan kalian tahu perasaan kami, teman sejawat kami, teman nakas kami yang meninggal, yang gugur. Tuh kan aku jadi pengen nangis. Yang misalnya gugur karena corona, karena mereka bertahan kerja di rumah sakit. Gak bakal deh kalian tega ngomong kayak gitu, ya Allah. Dan ya. Oke guys, mungkin cukup 3 pertanyaan dulu aja yang kita bahas untuk video pertama kali ini. Udah perkenalan, udah berbagi pertanyaan, dan mungkin eksperimen-eksperimen sederhana yang bisa aku lakukan. Dan doakan bakal ada video-video selanjutnya. Ditunggu ya, dan jangan bosan. Oke, jadi pesan yang mungkin bakal saya sampaikan di akhir video ini, yang pertama, di pandemi COVID-19 ini tetap jaga protokol kesehatan. Satu, pertama, jangan sampai bosen cuci tangan, mau makan, setelah makan, mau aktivitas lainnya, habis bepergian, mau sampai rumah, dalam situasi apapun sesering mungkin cuci tangan. Ya, oke. Yang kedua, social distancing, minimal jaga jarak 1 meter dengan orang lain saat berbicara atau saat ketemu aja sih, bertegur sapa pun kita harus tetap jaga jarak ya. Minimal mungkin nggak usah pakai salaman dulu lah, orang salaman tetap seduluran, oke? Terus yang ketiga, jaga kondisi tubuh, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, vitamin ya, jangan makan sembarangan dulu lah, dijaga tubuhnya ya. Eman-eman pokoknya lah bahasa Jawanya itu. Tidur yang cukup, ketika kita sudah berusaha, kita berdoa, setelah itu kita tawakal. Semoga Allah selalu melindungi kita. Dan yang terakhir, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.